Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-qail man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Senantiasa kita bersyukur kehadiratnya. Hanya dengan nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian, kita dapat melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah di sisinya dan sukses secara duniawi. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, Islam sebagai agama, lebih khusus lagi kepada Al-Quran, itu senantiasa mendeskripsikan, menginformasikan ajaran-ajaran penting di dalamnya, agar manusia itu dapat menjalani hidupnya dengan baik, proporsional, sehingga dia nikmat dalam hidup, dia teratur dalam hidupnya, terutama juga keseimbangan dengan dalam kehidupan sehari-harinya. Insya Allah pagi hari ini kita akan mencoba mengangkat salah satu hal yang penting disadarkan ke kita sekalian, walau ini sifatnya mudzakarah atau pengulangan saja. Pagi ini kita mengangkat tema kedudukan perempuan dalam Islam. Pemirsa sekalian, seringkali orang berkata Islam itu tidak mengenal emansipasi. Saya mau jawab begini, tapi jawaban ini setelah saya baca sejumlah ayat Al-Quran tentang perempuan. Justru seakan-akan tidak dibahas kedudukan perempuan itu dalam penjelasan sehari-hari karena sudah include kesetaraannya dengan kaum pria. Bisa kita perhatikan ayat-ayatnya, insya Allah. Tapi saya mau ambil kuncinya dulu secara umum. Pada surah Al-Isra itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna", sesungguhnya kami telah muliakan Bani Adam, anak cucu Adam. Semuanya anak cucu Adam itu ya laki-laki ya perempuan. Wa hamalnahum fil barri wal bahar, dan kami hidupkan mereka fil barri, di daratan, wal bahri, di lautan, ila akhiril ayat. Dari sini pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, penegasan bahwa Allah muliakan anak cucu Adam itu tegas. Siapapun anak cucu Adam tidak boleh dibeda-bedakan. Tapi karena konteks pagi ini seringkali di kita Indonesia itu sebagai negara berkembang yang pernah terjajah. Apa kaitannya Ustaz? Negara-negara yang banyak membahas tentang perempuan itu mau disejajarkan laki-laki, termasuk mensejajarkan di partai dan di parlemen, itu bukti negara berkembang. Karena kapan sudah maju, setara itu. Nah, oleh karenanya pemirsa sekalian, saya mau mencoba menegaskan dalam Al-Quran itu luar biasa kedudukan perempuan. Dari isyarat Al-Quran saja. Al-Quran itu sudah ada satu surah, bukan satu ayat. Ada satu surah yang bernama An-Nisa.
An-Nisa ini itu umumnya perempuan, belum kepada fungsi. Demikian juga kepada mar'ah. Jadi istilah kedua itu adalah al-mar'ah, juga masih umum perempuan. Ada yang kemudian spesifik. Istilah Quran adalah az-zawjah. Itu istri. Ini zaujah sebentar kita akan urai bahwa dia punya posisi pada saat dia berstatus istri. Yang keempat adalah al-um. Ummun. Orang Indonesia biasa panggil mamanya menjadi ummi. Ibu saya. Jadi itu 4. Istilah-istilah ini kalau kita bawa ke dalam teks ayat Quran sendiri, apalagi ditambah dengan hadis Nabi, semuanya jelas bahwa penghargaan atau kedudukan perempuan begitu mulia dalam pandangan Islam. Itulah sebabnya di awal tadi saya sampaikan bahwa kalau masih ada referensi yang mengatakan bahwa Islam tidak mengenal emansipasi, menurut saya itu kurang tegas bacaan Qur'annya kira-kira. Karena justru ini yang membantah. Emansipasi lebih awal dibahas di dalam Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Kita lanjutkan setelah jeda sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita Utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mulia kedudukan perempuan dalam pandangan Islam. Saya bacakan teks ayatnya saja. Pada saat Allah berfirman dalam surat An-Nahl itu ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man, siapa saja. Itu bahasanya sangat umum. Amila solihan, melakukan amal soleh, kebaikan, kebajikan, apapun bentuknya, baik yang mahdho sifatnya atau ibadah mahdho maupun ghairu mahdho, yang umum, pokoknya membawa manfaat. Sekecil-kecilnya bawa manfaat itu adalah tidak melakukan kericuhan di kampung, di kompleks. Itu sudah amal soleh itu. Min dzakarin au unsa. Nah, ini jelas pemirsa sekalian. Dari laki-laki atau perempuan. Pemirsa sekalian, bagi yang ngerti bahasa Arab, ada 2 kode dalam bahasa Arab itu kalau menyatakan dan atau. Kalau Al-Quran mengatakan dan, berarti berdua. Berarti ada yang nomor 1, ada nomor 2. Kalau disebut laki-laki, pasti nomor 2 perempuan. Tapi ayat ini dalam hal amal soleh,
kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menggunakan kata wa, tapi au, atau. Apa artinya kalau atau, pemirsa sekalian? Ini dipertajam di sini ini. Kalau kita katakan atau, maka kedudukannya persis sama, karena pasti satu itu tempat. Jadi barang siapa yang melakukan amal soleh dari laki-laki atau perempuan, tetap satu. Posisinya persis sama dalam hal melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasannya? Ini prinsip Al-Quran ini. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan menghidupkan dia pada penghidupan yang menggembirakan, pada penghidupan yang lapang, pada penghidupan yang sangat sejahtera. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan hidupkan dia, kalau dia amal soleh, laki-laki dan perempuan tadi, jauh lebih baik daripada yang ia mampu lakukan, yang berdasarkan ilmunya, yang berdasarkan pengetahuannya. Jadi pemirsa sekalian, Al-Quran dalam berbagai ayat itu sama sekali tidak ada nomor satu, lalu ada nomor dua. Satu dan dua pun itu kan masih setara sebenarnya. Masih satu tempat. Ibaratnya di meja pip, satu dua itu pip. Tapi bahkan Al-Quran tidak menggunakan isyarat itu. Pakai au. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, kita dalam hal berinteraksi, entah sebagai bersaudara, kakak, adik, laki-laki dengan perempuan itu setara. Apalagi yang sudah berpasangan suami istri itu mitra sesungguhnya. Bahwa yang bertugas eksternal atau kerja di luar itu penting bagi kehidupan keluarga. Tapi buyar kehidupan keluarga mengakibatkan hancurnya karier kaum pria. Misal kalau dibagi, kan ini masih banyak. Walaupun juga tidak mesti demikian di era kehidupan sekarang, siapa saja yang punya keunggulan, kalau kebetulan kaum prianya yang lebih belajar dan lebih mapan untuk di luar, boleh. Demikian juga kalau yang lebih tahu pekerjaan itu, kalau dia di luar atau di kantoran bukan di rumah tangga, ya perempuan. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Cuman dalam Islam itu enak sekali diikuti qarinahnya atau kondisi yang kemudian menentukan posisi itu. Tapi khusus ke perempuan begini. Kalau kita mau katakan kapan perempuan mulia, saya katakan tadi kan ada an-nisa umum, al-mar'ah juga masih umum. Tapi kapan kedudukan perempuan itu sangat mulia? Pada saat dia berubah status. Pertama, menjadi seorang istri. Di sini karena ada kewajiban, kalau ia laksanakan kewajibannya maka akan sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis Nabi begini. Pada saat ditanya, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Nabi, siapakah perempuan yang termulia? Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Maka Nabi menjawab, perempuan yang termulia itu adalah pada saat posisinya sebagai istri, idza ra'aitahu sarratka. Nah, istri itu artinya kan ada pasangan hidupnya. Dia menjadi status istri. Kalau suaminya memandang ke dia, maka suaminya seperti yang dia cita-citakan, mau qurrat a'yun, ada pandangan yang ia senangi dalam rumah tangganya, karena capek itu keliling-keliling. Misalnya, maksudnya bagi anak muda nih, kalau belum keluarga itu semua kemana-mana melihat dan melihat terus.
tapi begitu berkeluarga dia senang di rumahnya. Nah, pada saat di rumahnya dia memandang kepada istrinya menyenangkan, ya boleh karena berpakaian baik. Tapi bukan itu yang jauh lebih penting. Yang terpenting adalah memang nuraninya tergambar bahwa ia rela dan ikhlas menjalankan statusnya sebagai istri itu. Allah muliakan orang yang seperti ini. Bahkan hadis Nabi menegaskan bahwa apabila seorang perempuan atau seorang istri melaksanakan salat 5 waktunya, wa shoma syahraha, dia puasa Ramadannya, maka wa ata'at zaujaha, dan dia taati suaminya. Nah, ini konsekuensi ini. Karena juga ada kewajiban suami kepada istri, jangan dianggap beban itu. Pemirsa sekalian, kalau seorang perempuan menjalankan tugasnya sebagai istri, dia kelola rumah tangganya, dia puasa Ramadan, sholatnya sudah baik dan taat kepada suaminya, maka Allah akan katakan di akhirat kelak, masuklah ke dalam surgaku min ayyi abwabin syi'ti, bukan syi'ta, dari pintu mana saja yang kamu senangi. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi posisi pertama yang menyebabkan kemuliaan atau bahkan keistimewaan seorang perempuan pada saat dia menjadi status istri. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apapun yang menjadi proses hidup kita, termasuk menjadi pasangan suami istri, tentu bagi suami bertanggung jawablah sepenuhnya. Tapi istri juga ada tanggung jawab memimpin dalam rumah tangganya. Kalau ini dijalankan secara baik, Allah akan muliakan sebagaimana sejatinya kedudukan perempuan itu sendiri. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebatas ayat tadi ya, ditambah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan perempuan sebagai mitra laki-laki, maka pembagian peran antara laki-laki dan perempuan secara umum, artinya tidak dalam posisi sebagai suami istri misalnya, itu Allah sejajarkan. Pada saat berpasangan suami istri, itu menjadi sama-sama ada tambahan kemuliaan. Perempuan tadi saya sudah jelaskan, laki-laki ada momennya tersendiri, kita ulas. Nah, dalam peran-peran apa saja?
ada peran yang benar-benar setara, satu amal soleh. Itu. Allah katakan tadi au, itu yang kita ingat. Au, bukan wa. Nah, mengerti itu orang. Yang berikutnya dalam hal ilmu. Dalam hal ilmu ini tidak boleh dibedakan. Termasuk dalam hal-hal amanah yang sama-sama bisa diemban. Bahwa kalau ada momen tertentu, ada posisi-posisi tertentu, karena memang ada yang lebih unggul di bidang itu, memang kita misalnya jadi pemimpin, jadi manajer, jadi parlemen misalnya, memang jauh lebih banyak. Itu tidak lain kalau dalam pandangan Islam karena memang kelebihannya. Nah, saya bacakan ayatnya seperti ini. Umumnya ini ayat. Pada saat Allah katakan, ar-rijalu, kaum pria itu, qawwamuna. Qawwamuna artinya lebih banyak menjadi pemimpin. Apa artinya kalau lebih banyak? Tidak selamanya. Jadi qawwamuna karena memang faktanya di dunia manapun ini memang masih lebih banyak karena dia lebih semangat keluar, lebih semangat, dan memang itu juga indah. Kalau perempuan juga semua mau di luar, tidak ada gunanya kesetaraan itu. Kalau semua mau di luar, misalnya nih, makanya sebagian saja. Ayat ini sangat menarik untuk difahami. Qawwamuna 'alan nisa'i. Lebih banyak menjadi pemimpin atas perempuan. Bukan kewajiban, bukan keharusan, bukan intimidasi. Ayo perhatikan ayatnya. Kenapa bisa demikian? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena apa yang diberikan oleh Allah lebih kepada laki-laki tadi atas sebagian yang lain. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Yang kedua, wa bima anfaqu. Mayoritas dijadikan sebagai pemimpin karena dia banyak memberikan infak. Wa bima anfaqu min amwalihim. Tapi fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi. Orang atau istri-istri yang soleh, qanitat yang sangat hati-hati, hafizatul lil ghaibi yang menjaga harta suaminya pada saat tidak ada, ya. Bima hafizallah, yang dijaga oleh Allah. Kembali pemirsa sekalian, bahwa kedudukan perempuan boleh menjadi pemimpin asal lahir secara alamiah. Bahwa tidak banyak perempuan yang menjadi Perdana Menteri misalnya, ada. Tetap sebagai istri. Tapi memang dia punya kemampuan menciptakan keluarga. Atau mencari memang suami yang tidak mengintimidasi perempuan. Karena memang ada paham, masih berpatok bahwa harus laki-laki yang menjadi pemimpinnya. Iya, kalau dalam rumah tangga, jangan kepala rumah tangga yang perempuan. Tapi kalau di luar jabatan publik asal diciptakan dan saling tidak menghilangkan kodratnya, maka Allah muliakan. Menurut saya pemirsa, bahkan bukan saya sebenarnya, hanya mengutip dari ulama dan fakta. Ulama banyak yang membolehkan bahwa perempuan juga itu mulia, baik dalam urusan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menuntut ilmu. Tapi kalau dengan ilmunya dia belajar dan bakat kepemimpinan ada, dibutuhkan oleh umat. Suatu saat kalau misalnya orang jenuh, laki-laki keras-keras misalnya, dan banyak lurah, desa, itu banyak orang kadang-kala merindukan, kita butuh sentuhan kaum ibu nih. Nah, hal ini bahagian dari kemuliaan perempuan, dengan catatan itu tadi, bisa sebagai istri jangan melangkahi kodratnya dalam rumah tangga. Nah, saya kembali pemirsa sekalian karena hampir terlupa. Posisi kedua perempuan jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat dia menjadi ibu. Jadi posisi sebagai istri mulia. Yang kedua sebagai ibu. Kapan sebagai ibu?
Nabi katakan, al